Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan soal USBN tahun 2019. Kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Hasil 48.002 dikurang 28.789 ditambah 14.889 itu sama dengan 19.213 ditambah 14.889 sama dengan 34.102. Maka jawaban untuk nomor 1 yaitu A. Kita lanjut ke nomor 2. Hasil minus 1560 dibagi min 24 dikali 37. Yang pertama kita kerjakan itu min 1560 dibagi minus 24 dikali itu duluan sama dengan 65 dikali 37. Hasilnya sama dengan 2405. Maka jawaban untuk nomor 2 yaitu D. Nomor 3. Hasil 90 dikurang 18 dikuadratkan ditambah 12 kuadrat ditambah akar pangkat 3 dari 13.824 sama dengan 72 kuadrat ditambah 144 dibagi 24 sama dengan 5184 ditambah 6. Hasilnya sama dengan 5190. Maka jawaban untuk nomor 3 yaitu C. Kita lanjut ke nomor 4. Urutan pecahan dari yang terkecil adalah, baik kita ubah dulu satu persatu. Yang pertama itu 286%, itu sama dengan 286 per 100 sama dengan 2,86. Kemudian 26 per 9 diubah ke desimal sama dengan 2,888. Kemudian yang ketiga itu udah koma kan, 2,87. Kemudian pecahan 2,22 per 25 sama dengan 72 per 25 sama dengan 2,88. Kemudian yang selanjutnya 17 per 19 sama dengan 55 per 19 sama dengan 2,894. Maka urutannya itu 1, 3, 4, 25, yaitu 286%, 2,87, 222 per 25, 26 per 9, 217 per 19. Maka jawaban untuk nomor 4 yaitu B. Kita masuk saja ke nomor 5. Hasil dari min 1837 dikurang 7917 dibagi min 13 dikali min 17 sama dengan min 1837 ditambah 609 dikali min 17 sama dengan min 1837 ditambah min 10.353 sama dengan min 12.190. Untuk jawaban nomor 5 yaitu A. Kita lanjut ke nomor 6. Soalnya itu Andi membeli 3 pensil, 2 pulpen, 2 penghapus dan beberapa buku tulis. Harga setiap pensil itu Rp2.500, pulpen Rp2.750 dan penghapus Rp1.500. Harga setiap buku tulis itu Rp1.500 lebih mahal dari penghapus. Andi membayar dengan 4 lembar uang 10 ribuan. Andi mendapat kembalian Rp3.000. Banyak buku tulis yang Andi beli adalah, baik kita akan bahas sama-sama. Yang pertama itu 3 pensil dikali 2.500 sama dengan 7.500. 2 ballpoint dikali 2.750 sama dengan 5.500. 2 penghapus dikali 1.500 sama dengan 3.000. Jika ditotalkan sama dengan
16.000. Terus yang kita itu satu buku sama dengan 3.000. 4 lembar uang dikali 10.000 sama dengan 40.000. Kembaliannya itu tadi 3.000. Maka banyak buku tulis yang dibeli sama dengan 40.000 dikurang 16.000 dikurang 3.000 dibagi 3.000. Kita pertama mengerjakan yang di dalam kurung, yaitu hasilnya sama dengan 21.000 dibagi 3.000. Maka jawabannya yaitu 7 buah yang terdapat pada option A. Baik, kita masuk ke nomor 7. Siswa kelas 6 terdiri atas 64 siswa perempuan dan 48 siswa laki-laki. Siswa dari kelas tersebut akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Jumlah siswa perempuan tiap kelompok sama banyak. Begitu juga siswa laki-laki. Paling banyak kelompok yang dapat dibentuk adalah di sini kita mencari FPB. Yang pertama itu kita cari dulu dengan poin faktor. Di sini kita dapat melihatnya 64 poin faktornya seperti ini. Kemudian 48 poin faktornya seperti ini. Faktor dari 64 yaitu kita dapat melihatnya 2 pangkat 6, sedangkan pemfaktoran dari 48 itu 2 pangkat 3 dikali 3. Maka FPB dari 64 dan 38 adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jawabannya yaitu C. Kemudian kita masuk ke nomor 8. Hasil 3/4/9 dikurang 1/3/6 ditambah 3/4 dikurang 7/12 sama dengan 31/9 dikurang 9/6 ditambah 3/4 dikurang 7/12. Kita samakan dulu penyebutnya, yaitu 36. Berarti di sini 36 dibagi 9, 36 dibagi 9 4 kali 31 sama dengan 124. 36 dibagi 6 kali 9 sama dengan 54. 36 dibagi 4 sama dengan 9 kali 3 sama dengan 27. 36 dibagi 12 sama dengan 3 dikali 7 sama dengan 21. Maka 124 dikurang 54 tambah 27 dikurang 21/6 sama dengan 76/36 sama dengan 19/9 sama dengan 21/9. Jawaban untuk nomor 8 yaitu B. Baik, kita lanjut ke nomor 9. Ibu membeli 2,5 liter susu coklat. Susu tersebut akan ibu tuangkan ke dalam beberapa gelas sampai habis. Jika setiap gelas diisi setengah liter susu, banyak gelas yang diperlukan ibu adalah. Baik, caranya itu 2,5 dibagi setengah sama dengan 5/2 dibagi setengah sama dengan 5/2 dikali 2/1 sama dengan 10/2 sama dengan 5 gelas. Maka jawabannya yaitu C. Baik, kita langsung masuk lanjut ke nomor 10. Bu Dani memotong kue menjadi beberapa bagian. Beberapa potong diberikan kepada Puput dan Nafisa. Nafisa menerima 3/8 bagian. 3/4 dari roti yang diterima Puput sama dengan 1/2/6 dari roti Nafisa. Roti yang diterima Puput adalah, baik, kita misalkan Puput itu P, Nafisa itu N, dimana Nafisa ini 3/8 yang diketahui. Maka 3/4 dikali P sama dengan 1/2/6 dikali N. 3/4 P sama dengan 8/6 dikali 3/8. 3/4 P sama dengan setengah. P sama dengan setengah dikali 4/3. P sama dengan 4/6. Maka P sama dengan 2/3 bagian. Maka jawabannya yaitu C. Kita lanjut ke nomor 11.
Ditentukan huruf berbeda untuk menyatakan bilangan asli yang berbeda. Nilai sebuah kata ditentukan oleh hasil perkalian bilangan-bilangan yang diwakili huruf-hurufnya. Diketahui A sama dengan 17, U sama dengan 1, dan K sama dengan 11. Sehingga aku sama dengan 187. Jika nilai kata buku sama dengan 77, obat 714, dan kuno 165, maka nilai kata batuk adalah, baik, di sini yang kita ketahui yaitu A sama dengan 17, U sama dengan 1, K sama dengan 11, sehingga aku itu berjumlah 187. Jika nilai kata buku sama dengan 77, obat sama dengan 714, dan kuno 105. Yang ditanya itu nilai batuk. Mari kita jawab bersama. Buku sama dengan 77. B dikali 1 dikali 11 dikali 1 sama dengan 77. 11B sama dengan 77. Maka B sama dengan 77 per 11. Maka nilai dari huruf B yaitu sama dengan 7. Baru kita masuk ke kata obat. Obat diketahui itu 714. O dikali 7 dikali 17 dikali T sama dengan 714. O dikali 119 dikali T sama dengan 714. Maka O kali T sama dengan 6. Kita lanjut ke kuno sama dengan 165. Maka 11 kali 1 dikali N dikali O sama dengan 165. 11 dikali N dikali O sama dengan 165. N dikali O sama dengan 165 per 11. Maka N kali O sama dengan 15. Jadi O dikali T itu sama dengan 6. Maka 3 dikali 2. Sedangkan N dikali O itu 15. Maka 5 dikali 3. Berarti di sini O itu sama dengan 3, N sama dengan 5, dan T sama dengan 2. Maka batuk sama dengan 7 dikali 17 dikali 2 dikali 1 dikali 11. Maka hasilnya yaitu 2618. Jawabannya yaitu A. Baik, kita lanjut ke nomor 12. Aziza menggambar peta dari sebuah atlas yang tidak diketahui skalanya. Jarak kedua kota dalam atlas 8 cm. Pada tabel diketahui jarak sesungguhnya 180 km. Aziza memperbesar gambar peta 3 kali dari gambar pada atlas. Skala gambar pada Aziza adalah. Baik, mari kita jawab bersama untuk nomor 12. Yang diketahui itu jarak atlas 8 cm, jarak asli itu 180 km. Maka rumus skala yaitu jarak atlas per jarak asli sama dengan 8 cm dibagi 180 km. 180 km ini diubah ke dalam bentuk cm, maka dikali 100.000. Maka 8 cm dibagi 18 juta cm sama dengan 8 banding 18 juta. Disederhanakan lagi menjadi 4 banding 9 juta. Terus dia diperbesar 3 kali. Berarti jika diperbesar 3 kali sama dengan 4 dibagi 9 juta per 3 sama dengan 4 banding 3 juta sama dengan 1 banding 750.000. Maka jawaban untuk nomor 12 yaitu A. Kita lanjut ke nomor 13. Siswa kelas 6 mengikuti kegiatan outbound. Kegiatan tersebut terdiri atas fun games dan susur sungai. Fun games dimulai pukul 7.25.36 dan selesai pukul 11 lewat 13 menit lewat 8 detik. Susur sungai dimulai pukul 2 lewat 26 menit lewat 13 detik dan selesai pukul 15 jam 24 detik 7
24 menit 27 detik. Waktu yang digunakan untuk Fun Games dan susu setengah adalah, baik, kan tadi diketahui kalau Fun Game itu 11 jam 13 menit 8 detik dikurang 7 jam 25 menit 36 detik, maka hasilnya sama dengan 3 jam 47 menit 32 detik. Terus kita cari susu sungai, yaitu 15 jam 24 menit 7 detik dikurang 12 jam 26 menit 13 detik, maka 2 jam 57 menit 54 detik, maka 3 jam 47 menit 32 detik ditambah 2 jam 57 menit 54 detik, hasilnya sama dengan 6 jam 44 menit 26 detik. Maka jawaban untuk nomor 13 yaitu C. Baik, kita masuk ke nomor 14. Perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut. Yang pertama itu keempat sisi. 1. Keempat sisinya sama panjang. 2 pasang sisinya sama panjang. 3. Salah satu sudutnya siku-siku. 4. Sepasang sudutnya sama besar. 4. Sepasang sudutnya sama besar. 5. Kedua diagonalnya sama panjang. 6. Kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Sifat-sifat bangun layang-layang ditunjukkan oleh, jawabannya yaitu D, 2, 4, dan 6. Baik, kita lanjut ke nomor 15. Banyak sisi bangun tersebut adalah, kita dapat menghitungnya sisinya. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ulang ya. Baik, kita lanjut saja ke nomor 13. Baik, kita lanjut saja ke nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Banyak sisi bangun tersebut adalah, kita hitung saja bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka banyak sisi bangun tersebut adalah, jawabannya A, ada 9 sisi. Baik, kita masuk ke nomor 16. Area gajah di suatu kebun binatang berbentuk lingkaran dengan jari-jari 15 meter. Di sekeliling area dibuat trotoar dengan lebar 1 meter. Pada tepi dalam trotoar dibuat pagar kawat. Setiap 2 meter panjang pagar dipasang tiang pancang. Banyak tiang pancang yang diperlukan adalah, diketahui 15 dikurang 1 sama dengan 14 meter. Di keliling lingkarannya yaitu rumusnya 2VR. Maka 2 dikali 27 dikali 14 sama dengan 2 dikali 22 dikali 2. Hasilnya itu 88 meter. Banyak tiang sama dengan 88 meter dibagi 2 meter sama dengan 44 tiang. Maka jawaban untuk nomor 16 yaitu B. Kita lanjut ke soal nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Tinggi tabung yaitu 15 cm lebih panjang dari jari-jarinya. Volume tabung tersebut adalah, diketahui di sini pertama itu tinggi tabung 15 cm. Diameternya kita lihat 20 cm. Berarti jari-jarinya setengah dikali diameter, berarti setengah dikali 20 sama dengan 10 cm. Maka volume tabung rumusnya itu 2VR kuadrat. Berarti 3,14 dikali 10 cm dikali 10 cm dikali 15 cm sama dengan 314 dikali 15. Maka hasilnya yaitu 4710 cm kubik. Maka jawabannya yaitu A. Kita lanjut ke soal nomor 18.
Jarak Jogja ke Magelang yaitu 53 km. Pak Danu mengendarai motor dari Jogja ke Magelang. Ia berangkat pukul 7.15 dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Pak Rangga mengendarai motor dari Magelang ke Jogja. Ia berangkat pukul 7.27 dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Mereka berkendara melalui jalan yang sama. Saat mereka berpapasan, Pak Rangga telah menempuh jarak. Baik, nomor 18 ini yang kita ketahui yang pertama itu jarak total dilambangkan dengan huruf S sama dengan 53 km. Jam berangkat Pak Danu itu 7.15 WIB. Kecepatan rata-rata Pak Danu atau V1 sama dengan 40 km per jam. Jam berangkat Pak Rangga sama dengan 27 WIB. Kecepatan rata-rata Pak Rangga sama dengan atau V2 sama dengan 50 km per jam. Ditanya di sini jarak tempuh Pak Rangga saat berpapasan. Baik, kita masuk ke langkah pertama, menghitung selisih waktu berangkat Pak Danu. Selisih waktunya sama dengan tadi kita tahu 7.15 dan 7.27. Maka selisih waktu dari 7.15 dan 7.27 yaitu 12 menit. Langkah kedua yaitu mengkonversikan satuan waktu ke dalam bentuk jam. Berarti kalau misalnya 1 menit sama dengan 1/60 jam. Berarti di sini kan 12 menit, maka 12 dikali 1/60 jam sama dengan 0,2 jam. Langkah ketiga, menghitung selisih jarak Pak Danu dan Pak Rangga berdasarkan kecepatan Pak Danu dengan menggunakan cara sebagai berikut. Caranya itu S sama dengan V dikali T. V itu kecepatan, S itu jarak yang ditempuh, dan T itu waktu tempuh. Berarti sama dengan 40 km per jam dikali 0,2 jam sama dengan 8 km. Langkah keempat, menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mereka berpapasan dengan menggunakan cara seperti berikut. Tempat papasan sama dengan rumusnya jarak total dikurang selisih jarak per V1 ditambah V2. Tadi kita sudah mendapatkan V1 dan V2 nya, maka 53 km dikurang 8 km per 40 km per jam ditambah 50 km per jam sama dengan 45 km per 90 km per jam. Maka sama dengan 0,5 jam. Kemudian kita masuk ke langkah yang kelima, hitung jarak sesuai yang ditempuh, atau dilambangkan dengan huruf S. Ketika mereka berpapasan, rumusnya itu S dikali V dikali T sama dengan 50 km per jam dikali 0,5 jam sama dengan 25 km. Maka kesimpulannya, jarak yang telah ditempuh Pak Rangga saat berpapasan adalah sejauh 25 km. Maka jawaban untuk nomor 18 yaitu B. Kita lanjut ke nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Luas permukaan bangun tersebut adalah baik. Untuk mencari luas permukaan kubus, rumusnya yaitu 6 dikali S kuadrat. S ini adalah sisi. Maka kita bagi dua kubusnya, kan di sini ada dua kubus kan. Kita cari kubus yang pertama yaitu 6 dikali S kuadrat sama dengan 6 dikali 5 kuadrat sama dengan 150 cm kuadrat. Kemudian kubus yang kedua yaitu rumusnya sama juga, 6 kali sisi dikuadratkan, maka sama dengan 6 dikali 8 kuadrat sama dengan 384 cm kuadrat. Maka kubus 1 ditambah kubus 2 sama dengan 150 cm kuadrat ditambah 384 cm kuadrat. Maka hasilnya yaitu 534 cm kuadrat. Maka jawaban untuk nomor 19 yaitu A. Baik, kita masuk ke nomor yang 20. Perhatikan gambar. Rani akan membuat sebuah segitiga PQR. Jika ia ingin membuat segitiga siku-siku, koordinat titik R yang tepat adalah, jadi untuk membentuk siku-siku yang harus dibentuk yaitu titik
X yaitu min 3, sedangkan titik Y nya itu 0. Berarti jawaban yang tepat adalah D, R min 3,0. Itulah titik koordinat yang tepat untuk membentuk segitiga siku-siku. Baik, kita masuk ke nomor 21. Perhatikan gambar berikut. Luas yang diarsir adalah, di sini yang diketahui diameter lingkarannya itu 42 cm, maka jari-jarinya itu setengah kali diameter sama dengan 21 cm. Jadi rumusnya luas daerah yang diarsir itu sama dengan setengah VR kuadrat sama dengan setengah dikali 22/7 dikali 21 dikali 21 sama dengan setengah dikali 22 dikali 3 dikali 21 sama dengan 11 dikali 3 dikali 21. Maka jawabannya itu adalah 693 cm kuadrat. Jawabannya yaitu C. Baik, kita masuk nomor 22. Ada dua segitiga sama sisi diletakkan secara berhimpit. Segitiga pertama diberi nama ABC dan segitiga kedua diberi nama PQR. Jika segitiga ABC diputar 180 derajat berlawanan arah jarum jam dan segitiga kedua diputar 180 derajat searah jarum jam, manakah gambar yang menunjukkan hasil perputaran tersebut? Di sini jawaban yang tepat yaitu B. Ini dia jawaban B. Baik, kita masuk ke nomor 23. Faisal mendapat tugas membuat kincir angin seperti pada gambar dari selembar karton. Luas kincir angin yang dibuat Faisal adalah, oke, di sini kita mencari dulu rumus persegi, yaitu sisi persegi itu sama dengan 2 kali 7 sama dengan 14 cm. Lingkarannya sama dengan jari-jarinya sama dengan 7 cm. Luas kincir angin sama dengan luas persegi ditambah luas lingkaran. Luas persegi itu rumusnya sisi dikali sisi, sedangkan luas lingkaran itu VR kuadrat sama dengan 14 dikali 14 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 sama dengan 196 ditambah 22 dikali 7 sama dengan 196 ditambah 154. Maka jawabannya untuk nomor 23 yaitu 350 cm kuadrat. Jawabannya yaitu D. Baik, kita masuk ke nomor yang 24. Sebuah bak air berbentuk balok berukuran panjang 65 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 48 cm. Bak air tersebut berisi air penuh. Sebagian air tersebut dipindahkan ke dalam bak berbentuk balok yang kosong berukuran panjang 55 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 36 cm. Tinggi permukaan air pada kedua bak sama. Tinggi permukaan air adalah, di sini mula-mula balok terisi penuh, kemudian sebagian air dipindahkan ke balok kedua sehingga tinggi permukaan air kedua balok tersebut sama. Misalkan tinggi permukaan air kedua balok tersebut kita lambangkan dengan huruf T. Maka tinggi balok pertama sama dengan T1 sama dengan 48 dikurang T. Tinggi balok 2 sama dengan T2 sama dengan T. Dikarenakan tinggi permukaan kedua balok sama, maka volume balok pertama sama dengan volume balok kedua. Rumusnya itu T1 dikali P kali T1 dikali T1 dikali L1 dikali T1 sama dengan P2 dikali L2 dikali T2 sama dengan 65 kali 40 dikali dalam kurung 48 kurang T sama dengan 55 kali 40 kali T sama dengan 2600 dikali dalam kurung 48 kurang T sama dengan 2200 dikali T sama dengan 2600 dikali 48 dikurang 2600 dikali T sama dengan 2200 T.
Terus 124.800 dikurang 2.600 T sama dengan 2.200 T. 2.600 T dan 2.200 T mempunyai variabel yang sama. Maka 2.600 T dipindah ruas ke sebelah kanan dan tandanya berubah dari negatif menjadi positif. Maka 124.800 sama dengan 2.200 T ditambah 2.600 T sama dengan 124.800 sama dengan 4.800 T. Maka T sama dengan 124.000 dibagi 4.800. T sama dengan 26 cm. Jadi tinggi permukaan air adalah 26 cm. Jawabannya yaitu B. Baik, kita lanjut ke soal nomor 25. Berikut adalah data ukuran sepatu yang terjual di sebuah toko selama 1 minggu, yaitu 39, 38, 36, 39, 36, 40, 39, 36, 39, 38, 36, 39, 38, 38, 37, 37, 40, 38, 37, 37, 36, 40, 38, 39, 37, 36, 39, 37, 36, dan 39. Modus data di atas adalah diketahui 36. Ukuran 36 ada 7, ukuran 37 ada 6, ukuran 38 ada 6, ukuran 39 ada 8, dan ukuran 40 itu ada 3. Yang ditanyakan modus paling atau biasa kita sebut paling banyak muncul. Maka yang paling sering muncul itu yang paling banyak kita lihat yaitu 8 paling banyak kan, terletak pada ukuran 39. Maka yang sering muncul itu adalah 39. Jawabannya yaitu A. Kita masuk ke soal 26. Nilai matematika siswa kelas 6 sebagai berikut: 80, 78, 85, 74, 80, 78, 85, 81, 72, 75, 76, dan 72. Rata-rata nilai matematika tersebut adalah, rata-rata nilai itu kita jumlahkan semua, dibagikan banyak data. Di sini banyak data ada 12. Maka 80 ditambah 78 ditambah 85 ditambah 74 ditambah 80 ditambah 78 ditambah 85 ditambah 81 ditambah 72 ditambah 75 ditambah 76 ditambah 72 sama dengan 936 per 12. Maka jawabannya itu 78, yaitu jawabannya C. Kita lanjut ke nomor 27. Berikut ini tabel hasil panen palawija Desa Makmur. Yang pertama itu tanaman cabai, hasil panennya 20 ton. Tanaman kedelai hasil panennya 15 ton. Tanaman kacang tanah hasil panen 10 ton. Tanaman jagung hasil panen 25 ton. Tanaman singkong hasil panen 30 ton. Data hasil panen tersebut jika digambar dalam diagram lingkaran adalah, jawabannya yaitu terletak pada diagram yang C. Ini dia. Baik, kita masuk ke nomor 28. Berikut data jenis bacaan yang dipinjam anak di perpustakaan sekolah pada bulan Oktober. Yang pertama itu jenis bacaannya cerita anak. Minggu pertama ada 35, minggu kedua 45, minggu ketiga 46, minggu keempat 38. Jenis bacaan yang kedua yaitu cerita bergambar. Minggu pertama itu ada 43, minggu kedua 39, minggu ketiga 48, dan minggu keempat itu 33. Yang ketiga jenis bacaan yaitu cerita rakyat. Minggu pertama ada 33, minggu kedua 43, minggu ketiga 47, minggu keempat 40. Jenis bacaan yang keempat yaitu majalah anak. Minggu pertama ada 38, minggu kedua ada 42, minggu ketiga ada 48, dan minggu keempat ada 36.
Yang kelima jenis bacaannya yaitu pengetahuan umum. Minggu pertama ada 43, minggu kedua ada 37, minggu ketiga ada 39, dan minggu keempat ada 43. Jenis bacaan yang paling sering dipinjam adalah, baik, kita akan mencari jenis buku yang paling sering dipinjam. Kita jumlahkan dulu pertama jumlah bukunya, jumlah pinjaman anak ya. Baik, buku cerita anak itu 35 ditambah 45 ditambah 46 ditambah 38 ditambah 38, masalah hasilnya 164. Buku cerita anak ada 164 yang pinjam. Kemudian buku cerita bergambar ditambahkan semua dari minggu pertama sampai minggu keempat, yaitu 43 ditambah 39 ditambah 48 ditambah 33 sama dengan 163 buku cerita bergambar. Kemudian buku cerita rakyat sama dengan 33 ditambah 43 ditambah 47 ditambah 40 sama dengan 163 buku cerita rakyat. Buku majalah anak sama dengan 38 ditambah 42 ditambah 48 ditambah 36 sama dengan 164 buku majalah anak. Buku pengetahuan umum sama dengan 43 ditambah 37 ditambah 39 ditambah 43 sama dengan 162. Baik, kita lihat di sini bersama. Jadi jenis buku yang paling sering muncul dan adalah buku cerita anak dan buku majalah anak. B. Jawabannya itu B, cerita anak dan majalah anak, di mana memiliki jumlah yang banyak, yaitu 100, sama-sama 164. Yang lainnya di bawah 164. Baik, kita masuk ke soal nomor 29. Toko buku Murni mencatat hasil penjualan buku matematika selama 1 minggu dalam grafik berikut. Kita perhatikan grafiknya. Oke, berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dapat saya simpulkan pada grafik ini yaitu jawaban yang tepat, yaitu C. Pada hari Jumat terjadi kenaikan penjualan buku matematika sebanyak 4 buku. Ini pada hari Jumat. Dia mengalami kenaikan dari Kamis kan ke Jumat. Kita lihat nih, Kamis ke Jumat memiliki grafiknya naik seperti itu. Kita masukkan nomor 30. Perhatikan gambar diagram berikut. Persentase siswa yang memperoleh nilai di atas rata-rata adalah, baik, dari diagram ini didapat 73 dikali 5 sama dengan 365. 79 dikali 11 sama dengan 869. 80 dikali 18 sama dengan 1440. 81 dikali 10 sama dengan 810. 85 dikali 4 sama dengan 340. 88 dikali 2 sama dengan 176. Di sini jumlah siswa sama dengan 50 orang, sedangkan jumlah seluruhnya itu 4000. Jadi nilai rata-rata sama dengan 4000 dibagi 50 sama dengan 80. Di atas nilai rata-rata yaitu 81, 85, 88 sama dengan 10 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 16 orang. Jadi presentasinya sama dengan 16/50 dikali 100 sama dengan 32%. Maka jawaban nomor 30 yaitu D. Baik, kita masuk ke soal nomor 31. Seorang pengunjung sedang mengamati denah hutan wisata. Dia melihat jarak dari pintu masuk menuju tempat air terjun 6 cm. Jika skala denah hutan wisata tersebut 1:25.000, berapa kilometer jarak sebenarnya dari pintu masuk menuju air terjun? Tuliskan langkah penyelesaiannya. Baik, yang diketahui pada soal nomor 31 yaitu jarak peta sama dengan 6 cm. Skala sama dengan 1:25.000. Yang ditanya itu jarak sebenarnya, atau bisa kita singkat yaitu JS. Jadi rumusnya yaitu jarak sebenarnya sama dengan jarak peta dibagi skala sama dengan 6/1 dibanding 1:25.000 sama dengan, kita
Kita ubah ke perkalian sama dengan 6 dikali 25.000 sama dengan 150 cm. Jika diubah ke dalam satuan kilometer, maka jarak sebenarnya yaitu 1,5 km. Baik, kita masuk ke soal nomor 32. Tina, Siti, dan Ratna mengunjungi Taman Bacaan Mekar. Tina mengunjungi setiap 4 hari, Siti setiap 5 hari, dan Ratna setiap 6 hari. Tanggal 23 Februari 2019, mereka bertiga mengunjungi Taman Bacaan bersama-sama untuk pertama kalinya. Mereka bertiga bersepakat kunjungan bersama yang kedua dimajukan 15 hari dari yang seharusnya. Pada tanggal berapakah mereka bertiga mengunjungi Taman Bacaan bersama untuk kedua kalinya? Di sini yang diketahui itu Tina selama 4 hari, Siti 5 hari, Ratna 6 hari. Mereka bersama pada tanggal 23 Februari 2019. Itu untuk pertama kalinya. Yang ditanya kunjungan bersama kedua, jika mereka udah sepakat diundurkan 15 hari untuk pertemuan kedua, maka jawabannya yaitu 4 sama dengan 4,8,12,16,20,24,28,32,32,33,34 5 sama dengan 5,10,15,20,25,20,50,40,45,50,45,50,55,60. 6 sama dengan 6,12,30,40,30,40,44,42,44,54,60. Jadi KPK-nya itu 60. Jadi bersama kedua kalinya rumusnya sama dengan 23 Februari ditambah 60 hari, terus ditambah 15 hari karena dia diundur lagi. Kita bersahabat bersama. Oh, karena dia diundur lagi kan, dimajukan 15 hari. Berarti kalau dimajukan 15 hari, maka ditambah 15 hari sama dengan 9 Mei 2019. Di sini dengan catatan Februari 2019 itu ada 28 hari, Maret 31 hari, dan Mei 2019 itu 30 hari. Jadi jawaban untuk nomor 32 yaitu 9 Mei 2020 untuk bertemu kedua kalinya setelah pertemuan kedua mereka diajukan 15 hari, dimajukan seperti itu. Kita masuk ke soal nomor 33. Diketahui 33 berat truk sopir kernet beserta muatannya yaitu 3,56 ton. Truk tersebut mengangkut gula Jawa 25 kemasan, bawang putih 30 karung, dan 15 karung bawang merah. Berat truk tanpa muatan 22 kintal, sopir 71 kg, dan kernet 64 kg. Berat setiap kemasan gula Jawa 10 kg, dan setiap karung bawang putih 10 kg juga. Jika berat tiap karung bawang merah sama, berapa berat tiap karung bawang merah? Oke, di sini ketahui berat keseluruhan 3,56 ton diubah ke dalam bentuk kilogram sama dengan 3.560 kg. Berat truk tanpa muatan yaitu 22 kintal. 22 kintal, 1 kintal itu sama dengan 100. Jadi 22 dikali 100 sama dengan 2.200 kg. Berat supir sama dengan 71 kg. Berat kernet 64 kg. Berat gula Jawa 25 dikali 10 sama dengan 250 kg. Berat bawang putih sama dengan 30 dikali 10 sama dengan 300 kg. Berat bawang merah 15 dikali X, karena tidak diketahui X kan, kita permisalkan X sama dengan 15X. Yang ditanya itu X, berapa X itu? Maka kita jawab bersama. 2200 ditambah 71 ditambah 64 ditambah 250 ditambah 300 ditambah 15X
sama dengan 3.560 kg. Kemudian 2.885 ditambah 15X sama dengan 3.560 kg. 15X sama dengan 3.560 dikurang 2.885. 15X sama dengan 675 kg. Maka X sama dengan 675 per 15. X sama dengan 45 kg. Jadi berat tiap karung bawang merah sama dengan 45 kg. Baik, kita masuk ke soal nomor 34. Pekarangan Pak Kasto berbentuk persegi panjang. Panjang pekarangan 2 kali lebarnya. Pada kedua sisi panjang pekarangan ditanami pohon ketela. Setiap pohon ketela ditanam di dalam pekarangan dengan jarak 1 meter dari tepi pekarangan. Jarak antar pohon 1,5 meter. Banyak pohon ketela adalah 50 batang. Berapa meterkah keliling pekarangan Pak Kasto? Baik, di sini 1,5 dikali 50 itu sama dengan 75 meter. Panjang pekarangan sama dengan 75 meter ditambah 4 dikali 1 meter sama dengan 75 ditambah 4 sama dengan 79 meter. Panjangnya 79 sama dengan berarti 2P sama dengan 79 meter. P sama dengan 79 dibagi 2 sama dengan 39,5 meter. Maka keliling pekarangan Pak Anton sama dengan 2 dikali P ditambah L sama dengan 79 ditambah 39,5 sama dengan 118,5. Itulah jawaban untuk nomor 34. Dan kita masuk ke soal yang terakhir. Rata-rata nilai matematika siswa dari 18 siswa adalah 75. Nilai tersebut belum termasuk nilai Fani dan nilai Firman. Setelah nilai Fani ditambahkan, rata-rata nilai menjadi 76%. Nilai Fani 10 lebihnya dari nilai Firman. Berapakah nilai rata-rata matematika setelah nilai Firman ditambahkan? Di sini diketahui rata-rata 18 siswa sama dengan 75. Setelah ditambah nilai Fani, rata-ratanya sama dengan 76. Nilai Fani itu 10 kali lebih besar dari nilai Firman. Yang ditanya rata-rata setelah ditambah nilai Firman. Jawabnya total nilai 18 siswa itu kita lambangkan dengan X, nilai Fani Y, nilai Firman Z. Maka X per 18 sama dengan 75. X sama dengan 18 dikali 75 sama dengan 1350. X sama dengan 1350. Ketika ditambah Fani, rumusnya sama dengan X tambah Y per 18 tambah 1 sama dengan 76. 1350 tambah Y per 19 sama dengan 76. Y sama dengan 19 dikali 76 dikurang 1350 sama dengan 1444 dikurang 1350 sama dengan 94. Y itu sama dengan 94. Kemudian nilai Firman sama dengan yaitu Y sama dengan Z ditambah 10. Z sama dengan Y dikurang 10 sama dengan 94 dikurang 10 sama dengan 84. Setelah nilai Firman ditambah, X ditambah Y ditambah Z sama dengan 1350 ditambah 94 ditambah 84 sama dengan 1528. 18 ditambah 2 sama dengan 20. Maka 1528 per 20 sama dengan 76 dikurang 4 sama dengan 76,4. Sekianlah pembahasan soal UN tahun 2019 kita pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.